Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Saya dari kelas A27 akan menyampaikan presentasi dalam tugas kreatif konten pendidikan pembelajaran PAI. Di sini saya mengambil materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, di mana terdiri dari 4 kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Meyakini iman kepada kitab Allah, yang artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya kitab suci, yaitu tujuan Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya adalah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Selain itu, dengan adanya kitab-kitab Allah, umat manusia tidak akan terjerumus oleh tipu daya syaitan. Nah, 4 kitab yang wajib kita ketahui yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Yang mana tersebutkan Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita membahas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat atau kitab Taurat 5 kitab pertama, Tanah atau Alkitab Ibrani, dan bagian dari Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani, kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateuch. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Taurat adalah bagian penting dari kanon atau kitab suci orang Yahudi. Isi dari kitab Taurat, secara keseluruhan kitab Taurat berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan mensucikan hari Sabtu. Adapun larangan di dalamnya meliputi menyembah berhala, menyebut nama Allah dengan sia-sia, membunuh manusia, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Dalil tentang adanya kitab Taurat, penjelasan mengenai Nabi Musa mendapat kitab Taurat terdapat dalam Quran surat Al-Isra. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani karena pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Ibrani. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Az-Zabur atau kitab Zabur disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur yang menurut agama Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan kepada kitab Al-Quran. Istilah Zabur adalah persamaan dengan istilah Ibrani Zimra. Tempat diturunkannya kitab Zabur adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kibti di Yerusalem.
Kitab ini diturunkan pada 10 sebelum Masehi agar bisa dijadikan petunjuk bagi Bani Israel yang kini dikenal sebagai bangsa Yahudi. Bahasa Kitab Jabur. Jabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam saat berdakwah. Segala nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada Nabi Daud dan umatnya ditulis dalam pujian di Kitab Jabur. Kitab ini menggunakan bahasa Kibti atau Kibti, ditunjukkan pada kaum Bani Israel. Isi dari kitab Zabur antara lain pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya, nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat atau kaum terdahulu, ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam atas dosanya. Dalil adanya kitab Zabur terdapat dalam Al-Quran. Kitab Zabur dalam Al-Quran bisa ditemukan pada surat Al-Isra ayat 55, surat An-Nisa ayat 163, surat Al-Imran ayat 188, surat An-Anbiya ayat 105, dan surat Saba ayat 10. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil atau Evangeliarum atau bahasa Yunaninya Evangelion, bahasa Latin Evangeliarum, adalah kodeks atau buku jilid yang memuat satu atau lebih Injil dari kitab suci Perjanjian Baru. Al-Injil atau kitab Injil adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru menurut kekristenan. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem sekitar permulaan abad 1 Masehi. Pada awal diturunkan, kitab ini menggunakan bahasa Suryani. Secara umum berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Isi dari kitab Injil sama seperti yang lainnya, yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalil kitab Injil. Injil dibenarkan oleh Al-Quran, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 ke 5, Quran surat At-Taubah ayat 9, dan ayat 111 menjelaskan bahwa Injil membuat janji Allah terhadap hambanya yang mau berjuang di jalannya dengan imbalan berupa surga. Nah, yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran atau kitab Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Islam atau Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, 114 surah, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Ayat Al-Quran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Al-Quran sebagai mukjizat.
Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan yang dibaca menurut istilah pengertian. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Namun, Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang mengandung ayat-ayat sains dan teknologi. Isi Al-Quran yaitu petunjuk mengenai akidah yang mewajibkan beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat, serta qada dan qadar. Hukum sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ajaran pokok Al-Quran, ajaran pokok dalam agama Islam beserta penjelasannya. Akidah, aspek akidah bisa disebut sebagai keimanan atau kepercayaan. Ibadah menjadi inti ajaran Islam yang bersifat lahiriah dan merupakan perwujudan dari akidah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, akhlak. Tempat dan dalil diturunkannya Al-Quran. Tempat diturunkannya Al-Quran yaitu malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Menurut Al-Quran, peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi. Dalil diturunkannya Al-Quran sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah adalah petunjuk bagi umat manusia. Surat Al-A'laq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Yang terakhir, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenaran. Tiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.